Oke, ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapan kalian buka ini? Kita akan coba bahas nih, ya, tentang soal PH KD 3.1. Ya, kita bahas soalnya satu persatu. Jadi kalian simak baik-baik, ya, buat teman-teman yang mungkin sudah di atas KKM ini bisa buat pelajaran atau mungkin ada yang salah, ya ini bisa tahu salahnya di mana. Atau buat teman-teman yang remedial, ini bisa jadi pembelajaran buat kalian, ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke, kita masuk di nomor satu. Nah, di sini enaknya adalah saya sudah kasih jawabannya ya, answer B. Dan saya akan kasih reason-nya kenapa. Saya kasih alasannya kenapa kok jawabannya B kayak gitu. Oke, kita next. Yang merupakan pasangan besaran pokok dan besaran turunan, satuan internasional dan alat ukur yang tepat adalah, kita lihat ya, besarannya panjang, satuan internasional kah? Satuan internasionalnya bukan sentimeter, tapi meter, makanya nomor satu salah. Ya. Nomor dua, massa satuannya kilogram dan neraca alat ukurnya. Betul. Nomor dua ya, sudah betul ya, kayak gitu. Lalu volume itu satuannya adalah meter kubik, bukan sentimeter kubik, maka salah. Kelajuan, ya, meter per second itu sudah betul ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, trik cara mengerjakan soal pilihan ganda, ya, kalau boleh saya clear all, kalian coba lihat nomor satu, ya. Panjang satuannya sentimeter sudah pasti salah. Maka jawaban yang ada nomor satunya kamu coret. Gitu. Jadi tinggal B dan D nih. 2 ya, 2 di B ada 2 dan di D ada 2. Maka nomor 2 itu sudah pasti betul ya. Sudah pasti benar. Tinggal kita lihat. Yang nomor 3 apakah benar atau salah. Kalau dia salah, maka kita bisa coret ini. Itu triknya untuk mengerjakan soal pilihan ganda seperti itu. Itu untuk nomor 1. Next, kita ke nomor 2 ya. Buat nanti ada yang komentar atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Kalau mau di-subscribe, syukur, kalau enggak ya udah, yang penting ini buat belajar gitu kan. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas, kegiatan yang merupakan pengukuran adalah, kita lihat nomor 1 betul atau tidak. Andi mengisi ember dengan 20 gayung air untuk menyiram tanaman. Benar nggak? Benar. Kenapa? Karena menghitung 20 gayung itu harus dihitung dong. Kita nggak mungkin sudah berapa ya gitu. Oh, 15 gitu atau 20 tanpa dihitung gitu kan. Itu kalau 20 gayung air dari mana? Ya dihitung kan. Maka nomor satu benar. Maka yang tidak ada jawaban nomor satu kamu coret. Kayak gitu. Berarti tinggal 1 dan 3 atau 1 dan 2. Tinggal kita lihat nomor 2 benar atau salah. Budi keliling komplek perumahan dengan mengendarai sepeda barunya. Ini bukan mengukur ya, ini kayaknya sedikit pamer ya. Ini bukan bukan kegiatan mengukur kayak gitu. Berarti nomor 2 salah. Ya, kalau lihat nomor 3 kita lihat aja. Panjang meja belajar Chandra 6 kali panjang pensil. Taunya dari mana kalau nggak diukur? Gitu. Sederhana ya untuk nomor 2. Jadi jawabannya yang A ya, sesuai dengan kunci jawaban. Oke, kita next. Ya, masih ada beberapa soal ya. Nomor 3. Perhatikan alat ukur berikut. Nah, kalau yang ini nggak boleh salah ya. Kalau mengukur tebal-tebal kertas, tebal kawat, tebal uang logam, itu menggunakan mikrometer, skrup ya. Jadi kalau mengukur diameter luar botol pakai yang ini, yang D. Jadi jawabannya yang D. Gitu kira-kira. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya buku, ya dicek lagi di buku paketnya benar atau salah, kira-kira. Nah, hasil percobaan yang dilakukan oleh si Udin nih. Udin bikin percobaan kita ngitung ya. Cuma oke lah ya, kita kan
Tujuannya bukan membantu Udin nih, tapi kita juga mau belajar kira-kira berapa sih gitu ya. Kita lihat skala utamanya ya, SU, skala utama. Ini bukan semua umur ya, SU, skala utama. Ya, kita lihat skala utama, lihat nolnya ini ya, nolnya skala nonius itu letaknya setelah angka berapa di skala utama. Ternyata angka ini nih ya garis yang saya buat. Ternyata 1,1 cm. Sudah? Kalau sudah kita lihat angka yang sejajar. Yang sejajar skala nonius yang sejajar sumbu utama adalah angka 6 nih. Ya. Maka skala noniusnya adalah 6 dikali dengan 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,06 cm. Gitu. Jadi setelah itu bagaimana? Ya ditambah 1,1 ditambah 0,06 ya. Ini bisa jadi 0,110 gitu ditambah jadinya hasilnya 1,16 cm. Gitu. Ya buat yang tidak paham nanti bisa di kolom komentar ya atau bisa di review lagi nih jawabannya atau videonya diulang lagi. Grace mengukur ketebalan kertas dengan menggunakan mikrometer sekrup. Hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, sederhananya adalah seperti ini ya. Di sini ada 4 dan di sini ada 5,5, sorry, 0,5. Jadi setiap ada yang seperti ini dia hasilnya adalah 4,5. Ya, ini nih, yang ini nih. Jadi kalau misalnya 3 berarti ini 3,5, 4, 4,5. Berarti yang di bawah 4,5 kita coret. Yang A jawabannya salah. Kayak gitu. Terus gimana, Pak? Ini di sini ada 30 ya. Kalau misalnya kalian bisa di zoom in ya, kalau diperbesar, ini tuh sejajar dengan 31. Ya, silakan di zoom in 31. 31 ini dikali dengan 0,01, hasilnya adalah 0,31 mm. Ditambahlah hasilnya adalah 4,81 mm. Ini jawabannya yang B. 4,51 nggak mungkin. Kenapa? Karena dia angka ini ya, angka belakangnya bukan 1. Maksudnya bukan 1 gimana? Ada angka 1, 1 benar 1 ya, bukan 31 belakangnya 1, bukan gitu. Tapi 1. Garisnya bukan bertepatan di angka 1. 90 juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau untuk mencapai 4,90 maka dia harus tepat di angka 40. Supaya bisa jadi 0,40. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Sederhana ya. Ya, nanti ada ketika kalian nonton video ini tiba-tiba ada yang berkata, "Oh iya ya." Ya, itu wajar. Ya, buat teman-teman yang merasa seharusnya begini gitu ya. Ya, mungkin karena kurang teliti jadi nanti di PH selanjutnya kalian teliti atau bahkan jangka panjangnya adalah PTS ya. PTS kita di bulan September itu kalian harus teliti dan berpacu dengan waktu. Agar seimbang maka beban X menurut satuan internasional adalah, nah ini dia, jadikan kilogram. Sederhananya adalah kalian bisa jadikan dulu gram ya. Jadi yang paling kiri itu 1.500 gram sama dengan ini ditambah totalnya jadi 500 ya. 500 gram ditambah dengan X. Maka ini pindah ke kiri ya, 1.500 gram dikurang 500 gram sama dengan X. Maka hasilnya adalah 1.000 gram sama dengan X. 1.000 gram dijadikan ke kilogram, maka hasilnya adalah 1 kilogram. Mana yang C? Seperti itu. Ya, sudah 6 nomor ya. Ya, hampir setengah perjalanan. Ya, kalau ini nomor 7 saya rasa ya, tinggal tambah ya ratusan puluhan dan satuan itu sudah dapat 348. Ya, 348. Nomor 7 tinggal tambah. Nomor 8, Tommy melakukan jogging ya, mungkin ada beberapa kalian yang melihat angkanya kok nggak kelihatan gitu ya. Di zoom in atau di zoom in ya kita. Nah, caranya gimana sih Pak untuk lihat yang kecil dulu nih. Nah, yang kecil dulu ya, ini menit ya.
Jadi bukan 42 karena angkanya ini di sini 45 nih. Jadi ini 42 salah. Terus kita lihat ya, durasinya berarti 15 menit ya karena dia ya tepat di 15 kayak gitu. 15 menit. Lalu 42 detiknya dari mana? Ini ada 30, 35, 40 tambah 2 garis. Ya, jadi jawabannya yang A. Kenapa jawabannya bukan 15 menit 15 detik? Karena dia enggak, kalau 15 menit 15 detik maka jarum panjang itu di sini nih. Nah, itu baru 15 menit 15 detik. Jawabannya yang A, 15 menit dan 42 detik. Sederhana ya. Ya. Sudah nomor 8 ya, sudah 50% ya. Kayak gitu. Nah, kalau nomor 9 kita lihat dulu volume awal dan volume akhir. Volume awalnya kita dapat 30, volume akhirnya setelah masuk batu ada 50. Maka dikurang. Nah, jangan sampai lupa. Hasilnya adalah 20 ml. Ya, bukan 30, bukan 50, apalagi 10. 10 dari mana lagi kan? Gitu. Ya, mungkin terjebak maksudnya ngelihat 50, wah ini dimasukin batu 50 ml, ternyata jawabannya 50. Bukan ya, dikurang. Mohon maaf. Nomor 10. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, pasangan besaran turunan dan besaran pokok penyusunnya yang benar adalah kelajuan. Kita sudah pernah bahas kelajuan ini di besaran pokok besaran turunan ya di awal. Kelajuan, panjang, dan waktu. Kenapa satuannya adalah meter per second? Meter punya panjang, second punya waktu. Massa jenis kita sudah bahas di latihan soal ya. Massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nanti ada soalnya di nomor 15 ya. Kita akan bahas itu. Nah, kilogram ini punya massa, volume meter kubik itu sebenarnya turunan juga, tapi dari panjang. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Gaya, kalau gaya ini ada massa, panjang, dan juga waktu. Kalau percepatan, panjang, dan juga waktu. Kenapa? Karena satuannya adalah meter per second kuadrat. Ya, walaupun kuadrat, tapi tetap yang dilihat second-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, kalau sudah benar 11, kalian sudah aman, karena nilai kalian 73. Kita lihat, ya, secara berturut-turut merupakan satuan baku dan satuan tidak baku. Botol bukan satuan baku, maka kita bisa coret yang A. Langkah bukan satuan baku, maka kita bisa coret. Cup and botol, cup apalagi? Karena ukuran cup beda-beda kan, ya ada cup kecil, cup besar, gitu kan. Kita nggak tahu cupnya. Nah, yang betul adalah yang D, kilogram dan langkah. Kenapa? Kilogram masuk satuan baku, langkah tidak baku. Nah, ini kita udah bahas juga di kelas. Jadi, langkah itu merupakan salah satu satuan tidak baku. Kalau satuan baku kan yang diakui internasional, ya dipakai di mana-mana bisa. Kalau langkah nggak bisa, ya di sini bisa dipakai, ternyata di luar negeri nggak bisa. Oke, konversi panjang. Ya, konversi panjang. Ini tinggal bagi 100 ya, jadinya 0,05. Jadi yang jawabannya ada 1, ini udah pasti salah. Karena ini salah. Lalu milimeter ke meter bagi 1000, ini benar, nomor 2. Yang ada jawabannya 2, betul ya. Yang nggak ada 2, bisa dicoret. Tinggal kita lihat. Nah, mikro itu 10 pangkat 6 ya, min 6. Jadi 720, 10 pangkat min 6 ya. 10 min 6 itu sama aja dibagi dengan 1 juta. Gitu. Atau kalau kamu tidak mau pusing, kalian tinggal lihat kilometernya aja nih. Dari kilometer ke meter benar nggak sih segitu nilainya? Dikali 1000 kan, maka seharusnya jawabannya adalah 38.000 nih. Ternyata salah, maka yang 2 dan 4 salah. Jawabannya tinggal 2 dan 3. Ini tinggal coret ya, geser 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 12. Kalau benar 12, kalian dapat 80. Jadi kalau nilai kalian 80, kalian benar 12.
Oke, jarak dari matahari ke bumi 150 juta dalam satuan baku dapat dituliskan menjadi. Kita lihat satuan baku. Seharusnya satuan baku itu kan nggak boleh ya di atas 10 dan nggak boleh di bawah 1. Jadi 0,15 sama 1,15 salah. Tinggal yang ini. Ya. Tinggal kita lihat berapa sih gesernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalau geser 8, maka jadinya 1,5 dikali 10 pangkat 8. Begitu juga nomor 14, 25 sudah pasti salah ya. Kenapa? Karena dia tidak boleh di 25 itu di bawah atas 10. Sementara untuk menentukan nilai A harus di bawah 10. Gitu. Nah, di sini ada positif dan negatif, sebenarnya gampang. Kalau gesernya ke kanan, ini kan geser ke kanan nih. Kalau geser ke kanan itu sudah pasti negatif. Kalau ini geser ke kiri, dia positif. Maka yang D salah, yang C benar. Gitu. Kalau benar 14, nilainya 93 kalau tidak salah. 93%. Nah, nomor 15. Sederhananya adalah dari gram per sentimeter kubik, ya, lalu dijadikan sistem MKS itu kalau mau sederhana dikali 1000. Cuma mau tahu sih, Sir, dikali 1000-nya dari mana? Kayak gitu ya. Oke, kita coba. 19,3 dari gram ke kilogram, ini kan jadinya sekilogram per meter kubik ya. Berarti kan seharusnya dibagi 1000 dong. Karena ini per, maka dibagi. Ya. Dari sentimeter kubik ke meter kubik itu 1/1000.000. Setelah itu dibuat pecahan, ya pecahan itu kalau dibagi dikali terus dibalik gitu ya. Nah, coret deh. Kali 1000 kan? Nah, kali 1000 hasilnya segini. Demikian pembahasan pH KD 3.1 materi besaran dan pengukuran. Semoga ini bisa membantu kalian dan mengobati rasa penasaran kalian akan jawaban-jawaban. Tadi jawaban saya yang mana ya? Benar nggak ya? Kayak gitu. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin nanti dapat hasil yang kurang memuaskan, remedial, ini bisa buat kalian belajar juga. Atau mungkin yang merasa sudah di atas KKM tapi masih ada yang salah, bingung salahnya yang mana dan mana yang benar, ini juga bisa belajar. Jadi kita sama-sama belajar seperti itu. Ya. Tuhan berkati.